Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pengajian dalam rangka halal bihalal yang diselenggarakan oleh TK Nurul Iman. Hadirin yang kami hormati, halal bihalal memiliki makna menguraikan kekusutan tali persaudaraan pada saat Hari Idul Fitri. Mungkin selama ini terjadi kesalahpahaman di antara tanpa sengaja saling menyinggung, maka halal bihalal ini adalah waktu yang tepat untuk menguraikan keruwetan yang untuk mengganjal di hati dengan saling memaafkan. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Nurul Iman dan Ibu Guru yang saya hormati, dan para tamu undangan yang sempat hadir di pagi hari ini. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita ikuti hingga akhir zaman. Acara pengajian dalam rangka halal bihalal TK Nurul Iman. Pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat pendek yang dibacakan oleh anak kami Alia Zahira. Kepadanya disilakan.
Acara selanjutnya pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Bapak Darwan SI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Syafirin MPD, beliau adalah tokoh kita di Anjani, yang lebih utama juga di Masjid Anjani. Beliau sering musik setiap pagi atau setelah sholat subuh. Yang kami hormati dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan luang waktu Pak Ustadz berhadir untuk mengisi pengajian dan sekaligus acara halal bihalal di TK Nurul Iman yang ditempatkan di lingkungan Mushola Nurul Iman. Ibu-ibu wali murid, ibu-ibu masyarakat, semua guru yang berbahagia. Sebelum kita mulai membaca Fatihah, kami sedikit menyampaikan acara ini insya Allah setiap bulan kita adakan pengajian. Insya Allah setiap bulan kita adakan pengajian dan beberapa tuan guru sudah kami komunikasikan, sudah siap misi. Contohnya Quran Zaini insya Allah siap. Tuan Guru Haji Saleh di kalangan di lingkungan desa Anjani insya Allah siap. Kemudian Ustadz Jalal desa Nur insya Allah siap. Dan Ustadz Hairudin Ibrudi Kuan di Lemet insya Allah siap. Banyak teman-teman yang lain juga siap. Sambil kita saling ingatkan, 1 kali sebulan insya Allah tiap setiap kami adakan pengajian akaliah bulan untuk saling mengingatkan, terutama kita sebagai ibu-ibu khususnya ingin Anjani Baru. Meskipun arah kita hadir, dan kadang hadir cuma 4 orang, tetap kita ngaji. Meski harus full, meski harus full 4 orang kita ngaji. Malah pengalaman teman-teman di layanan, 5 orang ngaji tetap. Nanti yang 5 itu akan mendatangkan 10 mendatangkan 10 dan seterusnya. Insya Allah setiap bulan arah pengajian, dan kami juga himbau kepada ibu-ibu masyarakat yang punya kesempatan silahkan, dan bebas siapapun yang hadir silahkan. Masyarakat silahkan, ibu-ibu silahkan, saya milih silahkan. Cuma kami persiapkan fasilitas pengajian atas nama lembaga TK Nurul Iman insya Allah setiap bulan. Yang karena ini TK ini begini sehingga tidak semua yang tidak boleh hadir itu tidak ada. Semua yang berkesempatan silahkan. Sebelum kita mulai ke pengajian, marilah kita sama-sama membaca Fatihah dengan niat semua kegiatan kita yang kita susun, yang kita rencanakan dan yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada semua kita, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan semua guru kita, mudah sehat walafiat, bismillahirrahmanirrahim. Khusus Bapak Ustaz, mudah sehat, tetap ada kesempatan untuk isi pengajian dan setiap ada undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Saifuddin MPD. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat? Sudah semangat ya. Hilang ngantuknya dengan mengucapkan salam ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati Kepala TK Nurul Iman dan semua guru di TK Nurul Iman, begitu juga Bapak Ibu wali santri dan anak-anak yang berbahagia. Harus kita bersyukur kepada siapa adik-adik? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena adik-adik masih diberikan sehat ibu bapaknya. Masih sehat ibu bapaknya? Masih. Biar ibu bapaknya tetap sehat, bagaimana caranya? Harus sering-sering berdoa. Doakan ibu bapaknya biar tetap sehat. Apa doa untuk orang tua? Ayo sama-sama baca doa untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada orang tuanya yang meninggal dunia juga selamat. Dikisahkan ibu-ibu oleh seorang ulama dari Yaman, namanya beliau Syekh Samih. Beliau bercerita dalam sebuah pidato beliau, apa katanya? Ada seorang ini ahli maksiat, tapi istrinya bagus solehah, istrinya pacu seninaknya dengan gigi, lalu semangat aja, ya sering bermaksiat, sering minum khamar segala macam. Nah, begitu dia akan meninggal dunia, si suami berpesan kepada istrinya, wahai istriku, besok kalau saya meninggal dunia dan anak kita lahir, kebetulan istrinya sedang hamil besar, tolong ajarkan dia pendidikan agama, serahkan dia belajar. Kalau bahasa kita di sini ada jalan baru, serahkan dia di TK Nurul Iman, biar diajar dia ngaji juga, tidak sekolah doang. Begitu meninggal dunia orang ini, bermimpilah seorang ulama di bahasanya di daerahnya. Mimpi ya ini ibu-ibu. Apa mimpinya? Orang tadi disiksa oleh Allah, kena azab di dalam kuburnya. Keadaannya sangat memprihatinkan, sampai orang tersebut menangis melihat keadaan tersebut. Begitu dia ditanya, kan mengenai lalu keadaan di dalam kubur P. Karena dulu saya sering bermaksiat, di tiang kirang gawe sembahyang, nginep gawe mabuk berzina, kerjaan saya di akhirat, diazab oleh Allah. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu, 5 tahun kemudian, bermimpi lagi ulama ini, ternyata sekarang keadaannya berubah. Yang dulu disiksa orang ini dengan sangat keras siksaannya, sekarang berubah. Bagus tempatnya, tempat duduknya permadani, kursi bagus, makanan segala macam lengkap, nikmat didapatkan. Heran ulama ini, karena bagus dari mana saja. Mungkin ya Allah, menderita sekali tidak kita tiang. Menurutnya bagus, oke bagus kehidupan, terima kasih aja. Apa katanya? Oh, ini disebabkan oleh
Sekarang anak saya itu sudah lahir, dulu masih dalam perut ibunya. Sekarang sudah lahir, begitu dia lahir, istri saya menjalankan amanah saya. Diajarkan anak saya ini tentang agama. Begitu dia masuk sekolah, diajarkan dia doa oleh gurunya, yaitu doa memohonkan ampun orang tuanya. Doa yang tadi itu, Rabbighfirli wa liwalidayya. Sambil berlari-lari karena kode ini, sambil baca doa saja kasih guru nama. Sambil baca Rabbighfirli wa liwalidayya, berhari doa itu. Ternyata itu merupakan syafaat penolong bagi orang tuanya di dalam umurnya. Ternyata doanya sebejorak-jorak anak kecil sebelum nikah anak itu, ternyata itu menjadi ampunan untuk bapaknya yang ahli maksiat tadi. Nah, maka kita semua yang punya anak bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur kita. Kapan kita bersyukur? Namun ini kita suruh ngaji sembahyang, para niki suruh sekolah. Lalu namun debat-debat bidadari, terus ya penyu doang di masjid. Saudara penyu ke? Penyusah doang itu udah boleh. Saya itu singanu dengan itu anak di sini ya Allah. Saya itu maling dong dengan anak sini. Penyu doang jauh dah. Ya penyusah doang di sini. Rugi kalau seperti itu nih. Nah, makanya ini hebat anak-anak kita ini. Juga ada TK kita di sini, ada musyola yang aktif mengajar ngaji, beruntung, harus didukung. Bagaimana cara mendukung? Masukkan anak-anak kita, kalau kita punya rezeki ikut nyumbang dan seterusnya, itu caranya. Itu menjadi syafaat penolong pembantu kita nanti di akhirat. Dalam menjadi satu ya tidak pelunggu di luar meninggal dunia. Menduah meninggal dunia pada pulang terus baca itu ya kan. Lalu sejauh ini tidak ada orang kembali. Tidak ada orang kembali dari kuburnya, berarti benar itu juga benar. Kalau ada yang kembali berarti kan, nah seperti itu. Nah, maka bersyukur kita kepada Allah dengan adanya TK ini, anak-anak kita mengaji, belum semua juga menyerahkan anaknya. Ini menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya karena sebab syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersolawat dulu biar semangat, biar tambah semangat lagi ya. Ya, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Siapa senang berselawat? Saya hebat, semuanya senang berselawat ya. Orang yang senang berselawat berarti dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dia buktinya dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama Rasul kita? Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang lisannya ibu-ibu mau bersolawat itu buktinya Rasulullah cinta kepada dia. Jadi namun diajak berselawat, tak mau berselawat, berarti Allah dan Rasulullah memang tidak inginkan dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tapi ketika kita mendengarkan selawat, mendengarkan namanya Nabi, ikut lisan kita berselawat, itu satu bukti kita orang yang dipilih. Pilihnya kita Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh baginda Rasul menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasul. Karena tidak ada jalan Bapak Ibu yang paling cepat untuk meraih cintanya Allah, cintanya Rasul, kecuali dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersolawat, kita sudah berzikir kepada Allah. Kita menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berselawat, Allah sudah akan ampuni dosa kita, ditambah derajat kita, dihilangkan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka baginda Rasulullah SAW di dalam sirahnya menceritakan bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada anak-anak, ibu, cinta kepada anak-anak. Makanya di dalam satu hadis ada disebut namanya babul farah di dalam surga nanti. Ada surga, pintu surga namanya babul farah, pintu kebahagiaan, pintu surga kebahagiaan. Mana dia itu? Ya, Rasulullah sebutkan bahwasanya babul farah itu adalah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang membuat gembira anak kecil. Siapa anak kecil? Walaupun anak kita juga. Nah, gimana maksudnya itu? Misal lalu belum tiba pekan, belum tahu bahwa dia dari peluru ini senang ya. Misalnya senang yang akan lupis, apa beli anda ya. Barang sampai balik, ini lupis saya. Nah itu nanti dapat pintu surga namanya babul farah kata Rasulullah. Membuat senang anaknya, anak kecil. Ya, makanya Rasulullah dulu di dalam sirah nabawiyahnya ketika berjalan Rasulullah senang anak kecil itu mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, nah dibagi permen, dibagi uang Rasulullah. Membuat senang anak kecil. Nah, anak kita, anak tetangga, siapa saja. Nah, maka bersyukurlah kita yang punya anak-anak ini. Mari kita buat selalu anak kita bergembira. Jadi jangan kita buat anak kita mental penakut. Mungkin sedikit sini doang, sedikit kucing doang. Takut. Wah baiknya begitu dilihat ibunya, ini aku bagi. Takut, tidak ada rasa kebahagiaan anak-anaknya. Nah, boleh tidak begitu diajar kita Rasulullah kan? Jadi kalau usianya 7 tahun, marahi dia, perintah dia. Kalau usianya 10 tahun, pukul kata Rasulullah. Kalau tidak mau sholat, diajar kita seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi cara mendidik anak itu ada. Nah, dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, kalau anak usianya dari 2 tahun sampai 5 tahun itu dijadikan seperti raja katanya. Seperti raja. Gimana maksudnya? Ya banyak-banyak kita sabar. Banyak-banyak kita sabar. Ini satu kisah nyata Bapak Ibu. Ya. Ada anak kecil dan ini paling intinya pada ibunya. Nah, ibu-ibu mudahan bisa seperti ini kan. Nah, kalau kita ke Masjidil Haram, ada ketua imamnya, Masjidil Haram Mekah Madinah itu. Siapa namanya? Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Sekiranya dengar-dengar dari radio itu. Bagus lah itu kan. Nah, misalnya gimana awalnya dia baca Quran itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, yang awalnya seperti itu. Syekh Sudais, ketua imam Masjidil Haram, ketua imam Masjidil Nabawi juga dia, ketua imam Haramain. Ketika kecilnya dulu ibu, ini ada seorang perempuan, ibu-ibu baru selesai masak, baru selesai meriang, ada tamu mau datang, tamu suaminya. Tiba-tiba datang anaknya yang kecil ini, bawa pasir, bawa debu. Ibu katanya, langsung dimasakkan ibunya yang sudah disiapkan, tamunya tinggal sebentar datang. Ya tahu dan tolong keres ini. Coba kira-kira sini atau dia sini? Udah ngamuk kita. Mami, dengan datang berngamuk. Di sana ditaburkan di pasir yang dibawa ibu. Apa kata ibunya? Marah ibunya. Tapi marahnya bagaimana? Pergi kamu sana jadi imam di Masjidil Haram. Itu katanya marah. Bila aku menjadi imam betul di Masjidil Haram kamu. Kami jadi imam betul di Masjidil Haram. Itu kata ibunya sambil marah. Tapi marahnya positif. Sambil didoakan anaknya. Ternyata begitu dia sudah tua, terkarang menjadi ketua imam Masjidil Haram Mekah Madinah. Pernah jadi ibu. Biasa kita aja lain isi gawat sungguh mandi. Isi gawat sungguh mandi. Ya sumpah senang kami. Nah sekarang ibu itu tugasnya. Tahan dia. Ketika belum marah, si bagus di sini. Macam pegawainya kan. Kalau dari masjid dari imam, kalau di masjid sana, aduh, kamu saya. Ketika kamu jadi anak soleh saja sana. Marahin seperti itu. Nah mungkin di sana dijawab oleh Allah.
Karena doanya ibu itu sabda Rasulullah, ibu dan doa al-anbiya di ummati, an-nabi di ummati. Doa seorang nabi kepada umatnya itu umpama seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan doanya para nabi kepada umatnya langsung diijabah. Maka begitu juga doanya ibu kepada anaknya langsung diijabah. Nah, maka mari kita doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang bisa masuk di dalam hadisnya Nabi, yaitu mendapatkan babul farah, surga, pintu surga, memberikan kesenangan, yaitu membuat anak kita menjadi anak yang berbahagia senang. Nah, jadi usia 2-5 tahun itu seperti raja, ya. Dilus-lus, bagus. Adapun kita marah tapi nanti disayang. Sayang. Nah, kalau sudah usianya 5 tahun sampai 7 tahun, itu ya seperti sahabat, kata Sayyidina Habib. Artinya apa? Seperti teman. Jangan kita suka sedikit-sedikit marah, biarkan dia seperti teman kita. Ya. Nah, jadi seperti teman. Nanti kalau dia sudah umur 7 tahun sampai 10 tahun itu seperti tawanan, kata beliau. Gimana seperti tawanan itu? Seperti dalam penjara. Di dalam penjara itu tidak boleh sembarangan, kan? Artinya apa? Nah, kalau dia minta apa saja sama pelungguh, namun umur 7 tahun sampai 10 tahun, dia harus ada syarat. Ina dengan DKP yang terkadang beli kota misalnya, anakku bau surat penyapu dulu sebentar. Ajarin dia. Jadi sendiri dulu deh, kamu sadar itu. Kasih seperti itu. Jadi harus kasih tugas biar dia mandiri. Terutama tanya waktu sembahyang kiraku. Yang sembahyang dulu kan sembahyang zuhur, aku sadar PKP. Salat zuhur ya kan. Baca Quran itu sebentar doang. Ada selembar, aku sadar PKP. Begitu. Kalau usianya 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau dia tidak mau sholat di sana boleh dimarahi, dipukul, tapi pukulan pendidikan. Nah, itu cara kita menjadi anak. Jadi mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia, jadi pada momen saat ini adalah momen halal bihalal. Ini halal bihalal diambil dari bahasa Arab, dari kata halal. Halal itu halal, artinya membolehkan, boleh segala macam, itu namanya halal. Maka kita saling mengikhlaskan, saling membolehkan, saling menghilangkan segala kebencian-kebencian yang ada di dalam kita. Tapi bahasa agamanya dipakai biasanya orang sebenarnya silaturahim. Nah, silaturahim. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, silrahimah, sambunglah silaturahim. Istilah agamanya, kalau istilah Islam dipakai biasa silaturahim. Nah, tapi kita di dalam bahasa Indonesia kita adopsi istilah halal bihalal, saling menghalalkan, saling menghilangkan segala bentuk kebencian. Jadi sudah kita berpuasa 1 bulan penuh, Bapak Ibu, itu kaitannya lebih pada kita dengan Allah. Ibadah kita kepada Allah lah niki. Jadi sudah bagus hubungan kita ketika Ramadan, kita beribadah kepada Allah, siang harinya kita puasa, malam harinya kita sholat tarawih dan seterusnya. Mudah-mudahan itu semua terus berlanjut sampai datang Ramadan tahun depan. Jangan sampai begitu selesai Ramadan, wajarah kita tayang musola, ya berhenti, sudah sepi musola ini. Bulan puasa aja ya Allah, begitu selesai orang berbuka puasa, sudah ngaji di masjid penuh, pelungkur berbaris. Kita sholat tarawih, kita sholat isya berjamaah, kita sholat witir di musola, penuh musola ini. Tapi begitu hari raya Idul Fitri, sudah sepi lagi musolanya, sepi lagi masjidnya dan seterusnya. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Minimal bisa kita ambil sedikit lah. Misalnya kalau di bulan Ramadan rajin terus yang berjamaah, mana-mana itulah. Rapikan musola untuk sholat berjamaah. Kalau dulu Ramadan rajin sholat tarawih, mana-mana isya lah. Sambil sibuk lulus bayang zuhur, masih pekan mungkin, masih raum mungkin. Tapi kalau isya ambil tahu-tahu kan balik. Isya subuh, minimal itulah. Ya, kalau dah isya asar, mungkin asar masih kita kerja, mungkin di tempat kerja, ya tak apa-apa. Tapi maghrib, isya subuh,
ya usahakan kita ke masjid, kita berjamaah ke musola, agar nilai puasa di bulan Ramadan itu ada hasilnya nih. Karena Ramadan itu pendidikan itu. Pendidikan. Kata Sayyidil Habib Umar, kalau engkau beribadah gara-gara Ramadan, kata beliau, Ramadan itu kita selesai doang Ramadan itu. Jadi gara-gara bulan puasa, bulan Ramadan atau rajin, jemaah Ramadan ini mau selesai semua. Hanya 30 hari Ramadan. Setelah itu bagaimana terus kita tidak rajin lagi? Tidak bisa. Makanya beribadah karena Allah. Tapi Ramadan itu adalah tempat dididik, kita dilatih. Nah, mudah-mudahan selesai Ramadan kita bisa meneruskan cara-cara baik. Salah satunya, mulai bulan puasa rajin berungguh, bangun untuk makan sahur. Ya selesai ini yang mudah-mudahan bisa bangun sebelum subuh. Untuk apa? Mana-mana 2 rakaat lah sholat tahajud. Kenapa? Barang siapa yang menjaga 4 waktu ini, ibu-ibu, yang mau jaga 4 waktu ini doang, maka dia ada pada maqam yang tinggi seseorang tersebut. Tinggi maqamnya di sisi Allah, hidupnya di dunia dimudahkan, rezekinya dilancarkan, segala niat hajatnya dikabulkan Allah. Mana dia 4 waktu itu? Pertama, qabla subuh, urus sebelum subuh. Bulan puasa yang rajin perlu urus sebelum subuh. Kenapa? Kalau tidak bangun boleh ngomong selama ini kan enggak kepala. Angetin dulu kandung, angetin dulu nasi. Akhirnya bangun saja belum. Tapi itu kan dilatih kita untuk bangun tahajud maksudnya. Nah sekarang sudah selesai Ramadan, ya bangun tahajud minimal. Jadi menjaga waktu sebelum subuh. Kata Sayyidil Habib, walaupun hanya bisa sholat 2 rakaat saja, bisa sholat 2 rakaat, terus bisa istighfar. Mana-mana 1 kali astagfirullahaladzim ini kita baca, sudah dapat fadilah sebelum subuh itu. Itu barang siapa mampu menjaga itu, maka segala urusannya dunia akhirat dicukupkan oleh Allah. Tidak akan pernah susah orang. Setelah itu terus ba'da subuh, setelah subuh, selesai sholat subuh itu isi dengan kebaikan. Isi dengan kebaikan. Nah, diajarkan kita oleh Imam Ghazali apa pegawaian paling bagus setelah subuh. Nah, kata Imam Ghazali, urutan pertama itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, majelis ilmu, pengajian, munarah. Hadir dulu di sana. Kalau tidak bisa mengisi dengan majelis ilmu, isi dengan tilawatil Quran atau zikrullah, baca Quran atau zikir. Itu aktivitas kita. Kalau tidak bisa itu, pergi silaturahim, menjenguk orang sakit atau keluarga. Dia ada bau hadir di majelis ilmu, tidak bisa zikir, tidak bisa baca Quran, pergi ziarahi keluarga yang sakit atau cari orang miskin untuk bersedekah. Cari keliling. Tidak bisa juga itu. Kita harus pegawai Pak Ustaz. Nah, berikutnya adalah mencari rezeki yang halal, lalu pegawaian boleh. Begitu selesai sholat subuh, kan tahu-tahu Pak Ustaz lalu bukan Pak. Nah, jangan sampai yang terakhir. Apa kerjaan yang terakhir? Yang terakhir adalah menyakiti orang Islam. Nah, ini perbuatan, hindarkan diri pada yang terakhir. Jadi pertama majelis ilmu, baca Quran atau zikir, kedua jenguk orang sakit, cari orang miskin, kemudian bau kita peter rezeki si halal. Nah, jangan sampai menjadi golongan yang kelima, yaitu adalah orang yang menyakiti orang Islam. Dia tuah sakiti dengan Islam Pak Ustaz. Dia tuah secara zahir, lalu barang boleh dalam masjid kawasan dia dengan. Itu pikir orang ini sepanjang jalan dia gosip, udah menyakiti orang Islam dia. Gimana dia pulang dari masjid, pulang dari musola. Nah, hindarkan diri itu. Hindarkan diri dari perbuatan seperti itu. Selesai sholat subuh. Nah, jadi begitu ibu-ibu. Manfaatkan waktu sebelum subuh, setelah subuh. Nah, kemudian kata ulama, sebelum maghrib, karena semenda maghrib diki, menebau sidaja, wasiap tunggu, wah wudu, wah bersih, karena lalu di pagi sholat. Mana-mana di istighfar, zikir, karena sebelum mengebang subuh, mengebang maghrib, sebelum maghrib. Nah, baru yang keempat adalah setelah
sholat maghrib. Nah, apalagi baru kita gawe ada namanya sholat sunnah awabin. Berapa rakaat itu? 6 rakaat. 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus balik ke salam. Itu nilainya kata ulama di dalam satu hadis, di dalam satu kitab riwayat kitab, di dalam kitab namanya Risalah Muawwadah. Itu nilainya orang yang mengerjakan itu seperti ibadah 12 tahun. 12 tahun nilainya. Kalau bisa mengerjakan 6 rakaat setelah sholat maghrib. Jadi ketua imam berdoa, ya peulah raos-raos macam-macam. Seminggu berdoa bareng imam, sholat sunnah ba'da maghrib, dilanjutkan sholat 6 rakaat. Namanya sholat sunnah awabin. Usolli sunnatal awabin raka'ataini lillah ta'ala. Dibaca Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salam, baru boleh niki wah mau seperti orang ibadah 12 tahun kepada kita fadilahnya. Ini namanya targhib wa tarhib, motivasi agar kita mau melakukan ibadah. Nah seperti itu ibu-ibu. Nah kembali kita ke Ramadan tadi, wah pacu hubungan kita dengan Allah sudah bagus. Ini namanya hubungan takwa. Nah sekarang tinggal hubungan kita sesama manusia. Ngumpe kirengka. Kemudian hari Ramadan pacu hilang dosa kita terhadap Allah. Bagaimana terhadap tetangga kita? Bagaimana terhadap keluarga kita? Nah maka dikatakan ada 3 cara orang bersilaturahim. Ada 3 cara bersilaturahim. Yang pertama namanya adalah mujalasah. Nah, mujalasah itu berkumpul seperti ini. Nah, pas sudah ini diajak sama pembuluh darwan. Ini salah satu bentuk untuk kita saling bersilaturahim, saling maafan. Kalau Ramadan sudah menghapuskan dosa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini, kita mau saling memaafkan. Nah, ini cara pertama. Ya, mujalasatun, dengan cara berkumpul duduk seperti ini. Yang kedua caranya adalah bil musafahah, dengan bersalaman. Nah, saling selamani. Bil musafahah. Nah, kemudian cara yang ketiga bisa juga dengan cara bil murasalah, dengan kiriman surat, kiriman WA, kiriman SMS. Pengen maaf deh. Itu bisa. Sekarang kan bisa banyak HP. Bisa kita saling memohon maaf dengan cara saling memberikan ucapan maaf. Bisa lewat surat, bisa lewat WA, HP dan seterusnya. Ini cara kita untuk saling maafkan. Karena hubungan dengan Allah sudah di bulan Ramadan, sekarang hubungan sesama manusia. Kalau hubungan sama manusia bagaimana Bapak berat ya. Kalau dia belum ikhlas memaafkan, masih ada kaitan kita. Hatta sampai dikatakan al-wa tudain. Janji itu saja hutang. Dituntut nanti, wah berjanji aku ini lain. Wah berjanji kita, kita apa namanya? Benang, jarum, kecil dah. Ya payung ada kita, kita bertagi itu. Di akhirat ditagih. Itu juga ada hubungan. Apalagi dosa apa itu? Apalagi dosa, salah bersama manusia. Maka untuk itu, mari kita saling maafkan. Orang yang meminta maaf, ibu-ibu, bagus sekali, diberikan pahala yang besar oleh Allah. Tapi orang yang mau memaafkan ini lebih besar pahalanya. Man afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf dan dia melakukan amal soleh, maka ganjarannya, pahalanya tidak terbatas. Allah, hanya Allah yang memberikan pahala. Kira-kira kalau pemberian Allah sedikit atau banyak ibu? Banyak ini. Belum semua ini kaya semuanya ini ibu. Miliarder belum semua ini. Coba ayo. Siapa yang mau menjual matanya? Mata ini satu harganya berapa ya? 1 miliar ada mata ini. Mata belum 1 miliar. Kenapa dia belum menjualnya? Dia beda lah udah. No, saja lah Allah nanya sih. Makanya pemberian Allah itu tak terbatas. Mata ini aja kalau dihargakan 1 miliar. Jantung ini kalau dihargakan berapa? 1 triliun lebih harganya jantung ini. Dibeli sekarang sama orang Cina hebat dia ibu. Dibeli jantung ini. Ditangkap orang
Kalau ada yang mau jual daging itu makanya ditangkap anak-anak kecil, segera dirampok-rampok segala macam itu kan penculikan, organ tubuhnya dijual. Itu satu yang paling murah itu miliaran harganya. Siapa yang berikan kita organ tubuh ini semuanya? Allah sebetulnya tidak terbatas kemudian Allah itu. Makanya kalau mau dapat pahala besar, berikan maaf. Berikan maaf sebelum orang itu minta maaf. Maka anugerah pahala rezekinya dari Allah tidak pernah akan terbatas. Nah, itu yang akan diberikan nanti kepada orang-orang yang mau memberikan maaf. Ya, orang yang meminta maaf hebat, tapi orang yang memberi maaf itu lebih hebat. Rasulullah SAW selalu seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana Abu Jahal ya, selalu memusuhi Rasul, tapi Rasulullah selalu memberikan maaf. Ya. Diundang mau datang Rasulullah, padahal dia terjahati terus ya Abu Jahal. Itu contoh daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir Ibu, yang terakhir ada 3 hal baru kita dikatakan saling memaafkan. Namun dia deman si peduli tidak, berarti dia deman saling memaafkan ini. Caranya nanti ada 3 caranya tadi. Bisa dengan berduduk seperti ini, bisa dengan bersalaman, bisa dengan saling mengirim ucapan. Nah, sekarang baru dikatakan kita saling memaafkan ada 3 hal juga. Pertama, harus terpenuhi yang 3 ini. Kalau belum yang 3 ini belum. Mana dia? Pertama, iqrar bil lisan. Pertama ada ucapannya. Mengenai maaf, oh maafkan ini. Ada ucapan saling maaf dan meminta maaf. Memberi maaf dan meminta maaf. Yang kedua adalah bil arkan, dengan anggota tubuhnya. Nah, jika ibu A, ibu B dengan dia maaf, B, aku maafkan mereka. Dengan dia maaf juga aku maafkan mereka. Wah, maaf, wah. Semua ada lagi iman kan? Pas terus lama mereka ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli. Semua ada di mana? Terus paling terus. Belum berarti itu belum saling memaafkan. Maka orang yang saling memaafkan itu dengan arkannya juga, dengan ucapan, dengan dia maaf, oh, maaf. Setelah itu juga hatinya, bil qalbi, hatinya juga ikhlas memaafkan. Dengan dia maaf, oh maafkan juga. Lalu awas dia maaf. Mau doang giliran, balas ya lah. Hatinya masih jadi dendam. Serta mau doang demanya mati ya doang kan itu dalam hatinya belum ikhlas, berarti belum. Nah, maka ucapan lisan kita, kemudian gerak-gerik tubuh kita, kemudian hati kita ikhlas memberikan maaf, barulah kita disebut saling memaafkan. Baru disebut saling memaafkan. Tapi kalau belum itu ya, belum. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang namanya kita manusia Bapak Ibu, tidak bisa kita lepas dari salah, tersinggung dan seterusnya. Tetangga kita, saudara kita, bisa berumpul sama-sama jadi ibu-ibu bawa anaknya ke sekolah, kita mau doang saling adu kan, anak-anak kita hanya muncul rasa-rasa yang tidak bagus lah dalam kita. Nah, kita saling memaafkan agar Ramadan kita sempurna, kita dapat pahala, hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan kita juga sesama manusia jadi bagus. Ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Itu yang bisa yang sampaikan. Kesimpulannya adalah momen halal bihalal ini itu adalah momen untuk kita saling memaafkan sesama manusia. Bulan Ramadan kita sudah memohon maaf, dan insya Allah kalau kita lakukan Ramadan itu dengan benar, maka kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sekarang hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan melalui momen halal bihalal yang diadakan oleh TK Nurul Iman ini, kita semua bisa saling memaafkan sesama manusia. Ada hubungan mungkin rasa benci, rasa sakit hati dan seterusnya, ketersinggungan dalam aktivitas kita sehari-hari, bisa kita saling memaafkan sehingga kita betul-betul kembali kepada Allah menjadi orang yang minal a'idin dan faizin dan maqbulin, orang yang kembali suci bersih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.
Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan taufik hidayah Allah, buat iman takwanya, selamat dunia wal akhirah, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Darwan SE. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini tidak ada hambatan, ya, tidak ada rintangan hambatan dalam acara ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita pribadi dan untuk masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fid jasad wa rizqan fil ardi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-afat ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, sebelum kita beranjak, mari kita untuk mendengarkan halal bihalal sesuai dengan acara yang sudah kita terapkan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad Rabbi shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Allah